Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pagi. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik, Kau bersama dengan kami sementara kami mempelajari atau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah Jadilah Adil. Bagaimana dan mengapa kita harus adil, saudara? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Matius 25 ayat 15 mengatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Matius 25 ayat 14 hingga 30. Ini merupakan perumpamaan Yesus tentang talenta. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang kawan atau seorang sahabat saya bercerita tentang percutiannya di Bali. Dia berkata, ketika saya melawat satu tempat di Bali, penyedia kemudahan tempat mengenakan harga yang berbeza untuk pelancong tempatan dan pelancong asing. Sebagai pelancong tempatan, saya membayar lebih murah. Tentu saja kita gembira saudara, karena kita ini pelancong dari negeri. Nah saudara, mungkin kita tertanya-tanya, mengapa pelancong itu atau pelancong asing harus membayar lebih mahal? Saudara, ternyata sekalipun pelancong asing harus membayar lebih mahal, jika dikira dalam mata uang negara asal mereka, harga yang mereka bayar sebenarnya masih wajar. Jadi, sekalipun harga yang dibayar berbeza, setiap orang membayar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Inilah artinya adil. Orang biasa berpikir adil jika orang lain mendapatkan hal yang sama dengan apa yang saya dapatkan. Kita juga boleh berpikir adil jika orang lain melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Itulah sebabnya jika kita menemukan perbezaan, kita mudah berpikir ini tidak adil. Padahal adil itu tidak berarti segalanya harus sama. Saudara, mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan pagi ini. Perhatikan perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ada hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta, bahkan 1 talenta. Sekalipun berbeza, masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Inilah maksud adil yang sebenarnya menurut Yesus. Saudara, apa aplikasi atau penerapan untuk kita daripada renungan ini? Bagaimana kita bersikap adil? Berapapun yang kita terima, baiklah kita senantiasa menjaga hati. Jangan sakit hati jika kita menerima sedikit. Apa yang kita terima atau sesuai dengan kesanggupan. Sebaliknya, jangan tinggi hati jika kita menerima banyak uang. Setiap orang yang banyak diberi akan banyak dituntut juga. Setiap orang yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut. Itu sebabnya panggilan untuk kita pada pagi ini ialah adil itu bukan sekadar dibahagi sama rata, namun adil itu juga dibahagi menurut kesanggupan kita masing-masing. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Bila mana kita melakukan itu, saudara,
Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus bersikap adil di dalam apapun situasi. Mari saudara, mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.